Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Robert. Wow, kisah dari Om Ras, penulis asal Kalimantan Tengah ya. Dan pada kali ini kisah Robert. Waduh, setelah terakhir kemarin Robert ya bertarung di alam gaib dan berhasil ditolong oleh Samuel, tapi Samuel berantem sama Rowan. Kali ini ada apa lagi nih? Di tengah persiapan menjelang hari pernikahan antara Rowan dan Ranti. Tinggal berapa hari lagi nih teman-teman ya pernikahannya, tapi banyak banget gangguan. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah kesabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Buduk horor on! Menjemput calon istri di alam gaib Kalimantan. Kisah Robert. Sebelum ini, Rowan sempat kalang kabut mencarimu, Bet. Apalagi setelah sidang memberitahu bahwa kau pergi karena ada urusan. Aku pikir kau pulang ke desamu. Tapi Rowan bersikeras bilang kalau kau pasti masih ada di desa ini dan sedang melakukan ritual untuk parasit. Dia juga yang memintaku untuk tidak menceritakan apa yang akan ia lakukan untuk mencarimu pada Ranti. Dan ternyata firasat seorang adik itu tajam juga ya, Bet. Dia bisa merasakan kalau kau sedang dalam bahaya, kata Awang. Robert tersenyum kecil. Ya, aku memang sengaja tidak memberitahukannya, Awang, ujar Robert. Awang pun mengangguk. Ya, aku tahu, sahut Awang pelan menatap Robert yang masih tampak lemah. Tapi seharusnya kau juga tahu, Bet, Rowan itu bukan tipe orang yang bisa diam kalau menyangkut sesuatu tentangmu. Dia hampir seperti orang gila waktu tahu kau pergi tanpa pamit padanya. Awang melanjutkan. Kau itu juga manusia, Bet. Tubuh dan energi kita sebagai manusia itu memiliki batas. Itulah sebabnya kau tidak seharusnya memaksakan diri seperti malam ini. Apalagi ritual yang kau lakukan untuk anak kenalan Damang itu sangat berat. Wajar saja kalau energimu terkuras habis. Ditambah lagi, selama beberapa hari ini kau tidak benar-benar beristirahat dengan baik. Kau bukan hanya lelah secara fisik, Bet, ujar Rowan ikut bergabung dan duduk di dekat Robert. Kau semakin dewasa saja, Rowan, kata Robert sambil tersenyum. Rowan juga tersenyum, lalu ia menatap Robert. Bet, aku minta maaf ya. Selama ini aku hanya selalu merepotkanmu, ucap Rowan dengan nada serius. Kenapa tiba-tiba bicara seperti itu? Tanya Robert. Rowan terdiam, lalu ia mengalihkan pandangannya ke arah lain. Rowan, aku tahu kau pasti tersinggung karena ucapan asal-asalan dari Samuel tadi kan? Tolong maafkan dia ya. Atas nama Samuel, aku benar-benar minta maaf, ucap Robert dengan nada menyesal. Rowan menggeleng pelan. Tidak, Bet, aku tidak tersinggung. Justru ucapannya itu membuatku sadar bahwa selama ini aku memang terlalu banyak bergantung padamu. Bahkan tanpa aku sadari, aku sering membuatmu kesulitan dan terkadang sampai menyeretmu ke dalam situasi berbahaya, ucap Rowan. Robert menghela nafas panjang lalu menepuk bahu Rowan. Dengar baik-baik, Wan. Kau itu adikku, bukanlah beban. Aku membantumu karena aku memang ingin, bukan karena terpaksa. Dan satu hal lagi yang harus kau ingat, bukankah sudah seharusnya seorang kakak melindungi adiknya? Dan bagiku, itu bukan kewajiban yang membebani, melainkan semacam bentuk kasih sayang seorang kakak pada adiknya. Ya, tapi Bet, kau tahu, aku sangat kesulitan untuk mengubah sudut pandang Samuel terhadap orang lain, Wan. Bahkan denganku saja, dia masih tidak percaya, ujar Robert, memotong dan berusaha mengalihkan topik obrolan mereka agar tidak berlarut-larut membahas tentang perasaan bersalah Rowan itu. Rowan menunduk sebentar, lalu berkata dengan suara bergetar. Aku takut, Bet, ucap Rowan pelan, suaranya hampir tak terdengar. Robert mengerutkan alis, dia menatap Rowan dengan lekat. Takut
Rowan menghela nafas panjang. Aku takut kehilanganmu, Bet. Kau itu satu-satunya saudara yang aku miliki, jawab Rowan. Sudahlah, jangan membahas masalah itu lagi, ujar Robert. Rowan menghela nafas panjang. Tentang Samuel, sebenarnya aku juga sempat marah. Tapi setelah aku pikir-pikir, apa yang ia katakan ada benarnya juga, ujar Rowan lirih. Robert menarik nafas panjang, lalu mulai memejamkan mata untuk mengistirahatkan tubuhnya yang masih terasa sangat sakit. Di pagi harinya, sekitar pukul 10. Bet, lebih baik kau ikut ke rumah saja, Bet, daripada di sini, ujar Rowan. Yaitu, betul kata Rowan. Apalagi di sini sepi dan keadaanmu juga masih kurang sehat begitu, Bet, kata Awang menimpali. Aku tidak enak mau ke rumah Damang, karena kalau nanti ada yang datang untuk meminta tolong, aku pasti sungkan untuk menolak. Apalagi kalau yang datang itu adalah kenalan Damang. Dan kalau ke rumah Ranti, orang-orang sudah mulai sibuk di sana, ujar Robert. Kalau begitu ke rumah amangku saja, bagaimana? Tanya Awang mengusulkan. Robert tidak menjawab. Ia tampak berpikir keras. Ya sudah, aku ikut, ujar Robert akhirnya. Dan setelah membereskan barang-barang milik Robert, mereka pun pergi menuju ke rumah Ranti. Karena menurut Awang, rumahnya adalah tempat yang sangat cocok untuk Robert memulihkan diri. Terlebih lagi di sana juga sudah banyak keluarga yang berkumpul, jadi tidak akan mungkin menimbulkan fitnahan yang tidak-tidak. Saat mereka tiba di depan rumah Ranti, terlihat Rustam bersama beberapa bapak-bapak tetangga masih sibuk membelah kayu. Sementara beberapa orang lainnya yang lebih muda mulai menyiapkan apar-apar, semacam panggung berlantai papan yang dikhususkan sebagai tempat memasak makanan untuk acara pernikahan, yang dibuat menyambung dengan dapur rumah Ranti agar lebih mudah digunakan. Ketika Rustam melihat kedatangan Robert yang berjalan dengan dibantu oleh Rowan, Rustam langsung melepaskan kapak yang dipegangnya, lalu ia berjalan menghampiri Robert. Ada apa ini, Wan? Apa yang terjadi pada Robert? Tanya Rustam dengan raut wajah yang menunjukkan kekhawatiran. Saya baik-baik saja, Mang. Abang tidak perlu khawatir, ucap Robert. Syukur alhamdulillah kalau baik-baik saja. Ya sudah, ayo antar Robert masuk, biarkan dia beristirahat, ujar Rustam pada Rowan. Ayo Wan, ajak Awang seraya melangkah pergi lebih dulu menaiki teras sambil membawa barang-barang milik Robert. Begitu kaki Robert melangkah masuk ke dalam rumah, terlihatlah Sidang di dalam sedang mengobrol dengan teman-teman Ranti yang entah untuk apa berkumpul di sana, karena saat itu rumah belum waktunya untuk didekorasi. Kau sudah pulang, Bet? Nanti dulu, kenapa wajahmu seperti orang kekurangan darah? Pucat sekali, Bet, ujar Sidang menoleh ke arah Robert. Robert hanya melirik sekilas, lalu melanjutkan langkahnya mengikuti Awang. Dia memang begitu, sudah tidak usah dipikirkan, ujar Sidang pada teman-teman Ranti. Sidang, coba dong menyanyi lagi, suaramu bagus, pinta salah satu gadis itu pada Sidang. Dan tak lama kemudian terdengarlah Sidang yang mulai bernyanyi. Awang menghentikan langkahnya di depan kamar. Ayo masuk, istirahat dulu, kata Awang. Pada awalnya Robert sempat ragu karena kamar itu merupakan kamar tidur Rustam dan istrinya. Namun tiba-tiba terdengar suara Rustam dari arah belakang mereka. Masuk saja, Robert, tidak perlu sungkan. Kamar ini tidak terpakai karena kami sudah sejak semalam tidur di luar bersama sanak saudara yang datang. Jadi daripada Robert ikut tidur di luar beramai-ramai, lebih baik di dalam kamar ini saja ya. Lebih tenang untuk beristirahat, ujar Rustam sambil tersenyum. Terima kasih, Mak, ucap Robert. Setelah mengantar Robert masuk ke dalam kamar, Awang pun keluar. Ia berjalan ke dapur untuk mengambil makanan. Untuk siapa, Wang? Tanya salah satu sepupu sang ayah. Untuk kakak ipar Ranti, jawab Awang acuh. Karena sejujurnya ia tidak terlalu menyukai sepupu ayahnya yang terlalu suka mengatur dan hobi ikut campur urusan orang lain itu.
Sepupu ayahnya itu hanya tersenyum sambil melirik ke arah Awang yang sudah membuka tudung saji dan mengambil beberapa potong lauk. "Jangan banyak-banyak, itu buat yang lain juga," sindirnya pelan. "Loh, memangnya yang lain belum pada makan?" Awang lihat ini makanan sudah sisa setengah, berarti kan yang lain sudah makan, jawab Awang. "Ya kan siapa tahu ada yang mau nangkuli." Nangkuli itu adalah makan lagi. Ini di dapur lagi ramai-ramai, lagi pada masak untuk makan siang kan? Masa sisa makanan pagi malah dilarang dimakan? Lagian kami ini belum ada yang makan dari semalam. Masa mau makan di rumah sendiri saja dilarang? Ujar Awang setengah mengomel. "Terserah kamu sajalah, tapi awas, kalau sampai ibumu tahu dan marah, jangan menyalahkanku karena tidak mengingatkan." Awang menatapnya sekilas, lalu menaruh kembali sendok sayur dengan kasar. Dia menutup kembali tudung saji, kemudian membawa piring itu keluar tanpa memberi tanggapan atas apa yang dikatakan oleh sepupu ayahnya itu. Sepupu ayahnya hanya merengus pelan sambil berbisik pada saudaranya yang lain, tapi Awang tak peduli. Ia melangkah cepat, melewati ruang tengah yang mulai ramai, lalu berhenti sejenak di pintu dapur kamar tempat Robert beristirahat untuk membuka pintunya. "Ini makan dulu," kata Awang. "Loh, buatku mana, Wang?" tanya Rowan. "Masih di dapur, nanti ku ambilkan. Di sana masih ada orang ribet," jawab Awang. Setelah berkata seperti itu, ia pun bergegas keluar rumah mencari ibunya. Namun, setelah dicari-cari, ibunya tetap tidak kelihatan. "Abah, mama mana, Bah?" tanya Awang. "Ya kalau tidak ada di dapur, mungkin ke warung, mengambil pesanan rempah-rempah dan bumbu-bumbu," jawab Rustam. "Masalahnya, Bah, kami ini lapar. Dari semalam kami belum makan. Tapi di dapur ada sepupu Abah. Tadi aja Awang mengambil makanan untuk Robert, dilarang banyak-banyak. Makanya Awang memutuskan untuk tidak jadi makan. Repot. Masa mau makan di rumah sendiri aja dilarang-larang? Coba aja Abah bayangkan, kalau sampai sepupu Abah itu mengatakan hal yang tidak-tidak pada Robert. Bisa saja Robert tersinggung," ujar Awang. Rustam menghela nafas panjang. "Ya sudah, Abah akan ambilkan makan untuk kalian. Tunggu saja di kamar ya," kata ayahnya. Di malam harinya, dari dalam kamar, sayup-sayup, Robert mendengar suara ribut-ribut atau ramai-ramai di luar. Suara gaduh itu disertai dengan tangisan seseorang yang terdengar parau dan diselingi rintihan seperti kesakitan. Aduh, suara itu merintih. Sidang yang saat itu masih berkumpul bersama beberapa orang di luar rumah, termasuk Rustam, langsung berdiri ketika melihat seorang perempuan datang sambil digandeng oleh seorang laki-laki. "Ada apa ini?" tanya Rustam seraya mendekat. "Sakit gigi, Mang. Sudah dibawa ke mantri dan diberi obat, tapi sakit giginya tetap tidak sembuh-sembuh," jawab laki-laki itu. Perempuan yang digandengnya tampak pucat. Kedua tangannya menutupi pipi sebelah kiri, matanya sembab, dan terlihat juga air matanya yang menetes tanpa henti. Rustam menatap wajah perempuan itu dengan alis mata berkerut. "Ini anak siapa?" tanyanya pelan. "Anak keduanya Bu Naris, Mang," jawab laki-laki itu. "Oh, yang kerja di kabupaten itu ya?" tanya Rustam lagi. "Iya, Mang, betul." "Ini sakitnya barukah atau bagaimana?" Rustam kembali bertanya. "Sakit giginya ini muncul saat dia bekerja, Mang. Dari 3 harian yang lalu. Katanya itu di awal-awal itu cuma ngilu-ngilu biasa, tapi makin dibiarkan sakit giginya malah semakin bertambah. Apalagi kalau di malam hari. Mulai dari pas maghrib sampai subuh, dia itu cuma bisa mengerang-ngerang kesakitan. Segala macam cara yang disarankan orang-orang sudah dilakukan, seperti kumur-kumur air garam, mengunyah sirih juga sudah, bahkan sampai minum obat-obatan bercampur-campur pun juga sudah. Tapi sakit giginya tetap saja tidak hilang. Dan sekarang ini katanya rasa nyut-nyutannya malah sampai ke kepala," kata si laki-laki tersebut menceritakan. Sebelumnya sudah pernah sakit gigi beginikah?" tanya Sidang. Perempuan itu hanya menggeleng pelan sambil menahan sakit. "Belum pernah. Biasanya kalau sakit gigi ya cuma sebentar. Tapi kali ini entah kenapa sakitnya seperti tidak wajar. Apalagi katanya setiap malam dia itu selalu merasa seperti ada yang menarik-narik di bagian giginya gitu," jawab si laki-laki yang menggandeng perempuan tersebut.
Mendengar itu, Rustam dan Sidang jadi saling berpandangan. Suasana kini berubah jadi hening. Menarik-narik, ulang Rustam dengan nada heran. Maksudmu itu seperti apa? Tanya Rustam. Katanya seperti ada sesuatu yang mencubit-cubit dari dalam gusi, Mang. Kalau dipegang pipinya, rasanya seperti ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalam, kata laki-laki itu menjelaskan. Ya, sebenarnya begini, Mang. Maksud kami kemari itu sebenarnya mau minta tolong sama Ranti. Minta tolong dilihatkan apakah ini benar-benar sakit gigi biasa atau memang ada sesuatu yang lain. Lanjut si laki-laki itu. Rustam menggaruk-garuk kepalanya sebentar, lalu ia menatap Sidang dan kemudian beralih menatap ke arah perempuan dan laki-laki tersebut. Amang benar-benar minta maaf ya, karena untuk kali ini Amang benar-benar tidak bisa meminta Ranti untuk membantu kamu. Karena di keluarga Amang, calon pengantin itu sangat dilarang melakukan hal-hal yang berbahaya. Kalau sampai salah sedikit saja, bisa-bisa nyawa taruhannya, kata Rustam. Kemudian kedua orang itu tampak kecewa, namun mereka juga tidak bisa memaksa. Coba bawa kemari, biar aku lihat dulu, ujar Robert yang entah sejak kapan sudah berada di ambang pintu rumah. Otomatis semua mata yang ada di sana tertuju padanya, dan Sidang pun langsung mendekat ke arah Robert. Bet, ketaruhan, kau ini jangan coba-coba mengobati orang dulu, Bet. Pulihkan dulu keadaanmu, ujar Sidang berbisik. Robert menatap Sidang sekilas, lalu menghela napas panjang. Ya, aku tahu, Dang. Tapi kalau hanya melihat saja, tidak apa-apa kan? Katanya pelan. Sidang terdiam sejenak. Dia tahu kondisi Robert masih belum sepenuhnya pulih, namun dari tatapan mata Robert saat itu terlihat ada yang berbeda. Seperti ada sesuatu yang entah apa itu, Sidang pun tidak mengetahuinya. Silakan, ujar Rustam mempersilahkan kedua orang itu untuk mendekat ke arah Robert. Robert duduk di depan pintu, dan di hadapannya ada si perempuan itu yang juga ikut duduk dengan jarak yang cukup dekat. Lepaskan tanganmu, ujar Robert, menyuruh agar perempuan itu melepaskan pegangan tangannya pada pipinya. Dengan gemetar, ia menurunkan tangannya. Air matanya kembali mengalir karena menahan sakit. Sakit sekali, rintinya. Robert tidak menanggapi, tapi mulutnya terlihat mulai berkomat-kamit. Sidang, tolong carikan satu batang rokok, ujar Robert pada Sidang. Belum sempat Sidang beranjak, salah satu orang yang ada di sana langsung angkat bicara dan memberikan sebatang rokok pada Robert. Robert menerima rokok itu tanpa banyak bicara. Ia menyobek batangnya, lalu menampung tembakau rokok itu di telapak tangan. Perlahan, ia mendekatkan telapak tangannya ke hidung dan bibirnya tampak bergerak pelan, berkomat-kamit membaca mantra. Beberapa orang yang ada di sekitarnya hanya diam saja menyaksikan semuanya tanpa berani bertanya. Tak lama kemudian, Robert meniup pelan ke arah tembakau yang ada di telapak tangannya. Lalu dengan hati-hati ia lantas menempelkan tembakau itu ke pipi kiri si perempuan yang ada di depannya tersebut. Seketika perempuan itu meringis kesakitan. Sakit, rintinya sambil mencoba menahan diri agar tidak menepis tangan Robert. Sementara itu, Robert tetap menekan lembut tembakau tersebut, lalu menggosok-gosokkannya perlahan-lahan dengan gerakan melingkar. Beberapa orang yang menyaksikan adegan itu hanya bisa saling pandang satu sama lain. Tak ada satupun yang berbicara di antara mereka, sehingga suasana menjadi sangat hening. Hanya terdengar suara isak pelan dari perempuan itu dan suara nafas dari semua orang yang ada di sana. Tiba-tiba, dari tembakau yang digosokkan Robert ke pipi perempuan itu keluar asap tipis tanpa bau. Perempuan itu terkesiap kaget. Hampir saja ia menjauh, namun untungnya segera dihentikan oleh Sidang. Robert
memejamkan mata sesaat, menahan rasa pusing yang tiba-tiba menyerang kepalanya. Tangannya yang masih menempel di pipi perempuan itu bergetar pelan. Namun meski begitu, ia tidak melepaskannya. Robert justru kembali berkomat-kamit merapal mantra, dan perlahan asap yang tipis itu semakin jelas terlihat. Lalu perempuan itu tiba-tiba saja menjerit. Ah! Tangannya refleks hendak menepis tangan Robert, namun segera ditahan oleh Sidang dan si laki-laki yang membawanya tadi. Tenang, jangan bergerak dulu, ujar Sidang dengan suara keras. Tolong, ada yang aneh di mulutku, katanya dengan suara yang terdengar bergetar. Dan tiba-tiba saja perempuan itu memegangi mulutnya. Ia tampak panik, seperti ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalam mulutnya. Ambil wadadak, perintah Robert pada Sidang. Tanpa pikir panjang, Sidang pun langsung mengambil plastik dari kantong celananya, meluruskan lipatannya, lalu menaruhnya di depan perempuan itu. Keluarkan saja, muntahkan, ujar Robert tegas. Perempuan itu spontan menunduk, lalu meludah ke plastik yang dibentangkan oleh Sidang. Dari dalam mulutnya keluar cairan bening bercampur lendir, dan di antara cairan itu tampak seekor ulat kecil berwarna merah yang menggeliat-geliat sebentar di dalam plastik. Beberapa orang yang melihat itu langsung tersentak mundur. Ya Allah, ucap salah satu dari mereka pelan, nyaris tak terdengar. Ulat itu terus menggeliat hingga perlahan warnanya memudar dan tubuhnya semakin samar, lalu menghilang begitu saja di hadapan mereka, membuat semua orang yang ada di situ terdiam dengan wajah yang diliputi kebingungan dan ketakutan. Namun tak seorang pun berani bersuara setelah melihat ulat merah itu lenyap begitu saja. Hanya terdengar nafas tersengal dari perempuan itu yang kini tubuhnya tampak gemetar ketakutan, tapi juga setengah tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Robert menghela nafas berat. Sidang menatap Robert dengan wajah yang cemas. "Bet, kau tidak apa-apa kan?" tanyanya pelan. Robert tak langsung menjawab, ia hanya menggeleng pelan. "Air dong, kasih dia air putih," ujar Robert akhirnya. Dengan cepat, Rustam masuk ke dalam rumah dan kembali dengan membawa segelas air putih di tangannya. Lalu kemudian ia menyerahkan gelas air tersebut kepada si laki-laki yang sejak tadi mendampingi si perempuan itu. Dengan lembut, si laki-laki membantu si perempuan untuk meminum air yang sudah diberikan oleh Rustam. Dan dengan tangan yang masih gemetar, perempuan itu ikut memegang gelasnya serta meneguknya perlahan sedikit demi sedikit. Setelah beberapa saat, nafasnya mulai lebih tenang. "Bagaimana bisa ada hal seperti itu tadi, Bet?" Rustam bertanya pada Robert dengan suara pelan setelah suasana jauh lebih tenang. Robert menghela nafas panjang sambil menatap ke arah Rustam dan Sidang bergantian. "Itu bukan sakit gigi biasa, Mang," katanya lirih. Sidang menelan ludah. "Ya tentu saja bukan, Bet. Bukankah tidak masuk akal ada ulat yang keluar dari mulutnya seperti itu?" gumam Sidang pelan. "Maksudmu apa, Bet?" tanya Rustam dengan tatapan bingung menatap Robert. Robert tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah si perempuan yang kini tampak bersandar di bahu laki-laki yang mendampinginya. Ulat merah itu bukanlah sesuatu yang bisa muncul dengan sendirinya, melainkan ada yang menaruhnya melalui cara yang tidak wajar, ujar Robert. Beberapa orang yang mendengarnya saling pandang, raut wajah mereka menunjukkan ketakutan dan ketidakmengertian. "Menaruh?" si laki-laki itu bertanya, suaranya setengah berbisik. "Yang kau maksud itu santet," lanjutnya lagi. Robert hanya menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. "Iya, dan ulat merah itu tadi, kalau tidak cepat dikeluarkan, maka dia bisa sampai ke jantung. Dan kalau sampai itu terjadi, maka nyawanya bisa melayang," jawab Robert. Suasana kembali hening. Lalu
Lalu sekarang bagaimana? Tanya si laki-laki itu dengan sorot mata khawatir. Terlebih dulu, Robert menghela nafas panjang sebelum akhirnya ia menjawab pertanyaan itu. Ulat yang bersarang di dalam gusinya sudah keluar. Tapi aku tidak yakin kalau itu adalah satu-satunya ulat yang dikirimkan. Cuma untuk saat ini dan beberapa hari ke depan, aku belum bisa sepenuhnya untuk membantu. Karena jujur saja, aku masih tidak enak badan. Dan kalau sampai aku paksakan, maka itu akan sangat berbahaya bagiku dan juga bagi untuk dia, ujar Robert. Sidang menelan ludah, wajahnya tampak kaku. Jadi Bet, artinya ulat merah yang keluar tadi hanya salah satu di antara beberapa yang dikirim ke tubuhnya ya Bet? Tanya Sidang. Ya, ulat yang tadi sudah keluar mungkin cuma satu dari beberapa yang dikirimkan ke tubuhnya, jawab Robert. Tapi sakit di gigiku sudah tidak sesakit sebelumnya, kata perempuan itu. Robert menatap perempuan itu dengan tatapan serius. Ya, itu karena ulat yang paling aktif sudah dikeluarkan, ujarnya pelan. Tapi kau tetap harus berhati-hati. Kadang sisa dari kiriman seperti itu tidak langsung bereaksi. Dia bisa diam untuk sementara waktu, menunggu waktu yang tepat untuk muncul lagi, lanjut Robert. Perempuan itu terdiam, matanya kembali berkaca-kaca. Kira-kira siapa orang yang tega membuatku sakit begini? Tanya perempuan itu. Robert menghela nafas panjang, lalu ia menggeleng pelan. Aku tidak bisa melihat siapa dia. Sepertinya dia juga sudah memintangi diri agar tidak diketahui, jawab Robert. Dan di saat-saat menegangkan seperti itu, tiba-tiba saja terdengar suara teriakan dari dalam rumah. Ranti! Teriak Asni histeris. Mendengar teriakan itu, Rustam langsung masuk ke dalam rumah, diikuti oleh beberapa orang lainnya, termasuk Robert dan juga Sidang. Di dalam rumah, anggota keluarga Rustam terlihat sudah berkumpul di depan pintu kamar Ranti untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi pada gadis itu. Sementara di dalam kamar, Ranti terlihat duduk di lantai dengan rambut terurai berantakan, matanya terbuka lebar, namun pandangannya kosong. Robert, kenapa ini Bet? Tanya Rustam panik. Belum sempat Robert menjawab pertanyaan dari Rustam, tiba-tiba saja Ranti sudah lebih dulu menoleh dengan cepat ke arahnya. Mata gadis itu memerah seperti orang yang sedang sakit mata. Wajahnya juga terlihat sangat menyeramkan dengan seringai yang sangat lebar. Aku tidak mengizinkan dia menikah, ujar Ranti dengan suara parau dan berat seperti bukan suara Ranti yang biasanya. Menyadari bahwa tubuh Ranti kini telah dirasuki oleh makhluk yang entah dari mana asalnya, Robert segera melangkah maju. Bibirnya mulai berkomat kamit pelan. Namun setiap kali ia mencoba mendekat, Ranti memberontak. Tubuhnya menegang dan ia berusaha menyerang siapapun yang berani mendekatinya. Semakin Robert mendekat, tiba-tiba saja Ranti tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya melengking seperti suara burung kedasi, membuat bulu kuduk semua orang yang ada di sana langsung berdiri. Dia milikku, aku yang menjaganya, dan kalian tidak akan bisa memisahkan kami, ujar Ranti lagi. Dan kali ini suaranya terdengar seperti suara nenek tua. Suasana semakin mencekam. Beberapa anak kecil yang merupakan kerabat Ranti pun mulai menangis ketakutan, sementara ibunya berusaha menutup mata dan telinga anak-anaknya. Robert masih terus merapal mantra sambil terus berjalan mendekat dan berusaha untuk menyentuh kepala Ranti. Namun tiba-tiba saja Ranti menggeram. Suara dari tenggorokannya terdengar semakin serak. Tubuhnya menegang, lalu dalam sekejap ia melompat ke arah Robert dengan kecepatan yang tidak wajar. "Berhenti, jangan!" teriak Rustam panik. Tapi untungnya Robert dengan sigap menghindar, namun ujung kuku Ranti sempat mengenai pipinya, meninggalkan goresan panjang yang langsung mengeluarkan darah.
Robert mundur beberapa langkah, jantungnya berdegup kencang dan rasa nyeri tiba-tiba terasa di seluruh tubuhnya yang memang belum sepenuhnya pulih. "Pegang ranti, Bang," ujar Robert kepada Rustam Sidang yang juga ingin ikut membantu tampak ragu-ragu. Karena bagaimanapun juga tidak sopan jika ia ikut memegangi ranti. Namun sebelum siapapun sempat mendekat, ranti sudah menyerang Robert lagi dan kali ini gerakannya lebih liar. Tangannya mencakar-cakar ke segala arah, matanya melotot, dan dari mulutnya masih terdengar suara tawa melengking seperti suara burung kedasi itu lagi. "Bet, hati-hati Bet!" teriak Sidang cemas ketika ia melihat Robert seperti sedang menahan rasa sakit. Robert mulai merapal mantra, tapi ranti kembali menyerang dengan cepat. Mereka berdua jatuh bergulingan di lantai. Suara benturan keras membuat semua orang yang melihatnya menjerit. Robert berusaha menahan kedua tangan ranti yang terus saja mencakarinya, tapi tenaga gadis itu seperti 10 orang laki-laki dewasa. Dia menendang, menggigit, dan berteriak-teriak dengan suara yang tidak lagi terdengar, seperti suara asli milik ranti yang biasanya lembut dan juga halus. Bahkan Rustam yang ingin menarik tubuh ranti agar tidak terus menyakiti Robert pun tak luput dari serangan gadis itu. Ranti menjerit, lalu ia mendorong tubuh Rustam hingga terpental ke arah dinding. Tubuh Rustam menghantam dinding dengan keras, membuatnya meringis kesakitan dan bahkan ia sampai tak sanggup lagi untuk berdiri. "Ranti, pulang Ranti!" teriak Robert dengan suaranya yang serak. Ia masih berusaha menahan tubuh ranti yang terus saja mengamuk. Namun bukannya tersadar, ranti justru semakin beringas. Cakarannya makin dalam, meninggalkan luka merah yang terbuka di lengan Robert. Robert berusaha menahan serangan ranti, tapi tenaganya sudah mulai terkuras habis. Terlebih lagi saat ini luka cakaran sudah memenuhi tubuhnya. Bahunya perih karena sudah digigit berkali-kali. Dadanya juga terasa remuk akibat dipukul berulang-ulang. Dan wajahnya pun sudah berlumuran darah akibat cakaran dari kuku ranti. Namun meski begitu, Robert tidak juga melawan, karena dia tahu melawan hanya akan membuat makhluk itu semakin kuat dan juga brutal. Dan akhirnya tubuh rantilah yang akan menanggung rasa sakitnya. Maka dari itu, Robert hanya membiarkan saja dan hanya terus berusaha menghindar serta bertahan dari serangan-serangan ranti yang semakin membabi buta itu. Dengan nafas tersengal, Robert membiarkan ranti yang terus memukuli dan mencakarnya, sementara ia hanya bisa menahan rasa sakit itu sekuat tenaga. Tapi sebenarnya, di balik semua itu, Robert tidak benar-benar pasrah. Dia masih berusaha untuk terus merapal mantra agar makhluk yang merasuki ranti itu bisa ia keluarkan. Tapi sayangnya, di antara banyaknya orang yang menonton saat itu, mereka tidak ada yang mau menolong Robert hanya karena beralasan takut. Alhasil, mau tak mau, Sidanglah yang akhirnya turun tangan sendiri. "Panggil Rowan, panggilkan Rowan," ujar Sidang pada orang-orang yang ada di sana. Lalu setelahnya, Sidang lantas mengambil kain sarung dari dalam kamar Rustam dan begitu kembali berada di depan pintu kamar ranti, ia membentangkan kain itu selebar mungkin. "Maaf Ranti," teriak Sidang. Lalu tanpa ragu ia langsung saja melemparkan kain sarung besar yang baru saja diambilnya dari kamar Rustam tersebut. Oleh Sidang, kain itu digunakan untuk menutupi tubuh ranti yang mengamuk dan terus mencakari Robert. Dalam satu gerakan cepat, Sidang mendekap ranti dari belakang, melingkarkan kain itu erat-erat seolah sedang menyelimuti anak kecil yang sedang kedinginan. Ranti meronta hebat, jeritannya menggema memekakan telinga, tubuhnya menggeliat begitu kuat hingga hampir membuat Sidang terlempar ke belakang. "Sidang, hati-hati," ujar Robert yang masih berusaha bangkit. Aku akan berusaha menahannya, Bet. Ayo, cepat, kau lakukan apapun yang harus kau lakukan," balas Sidang dengan suara panik.
Robert, dengan tubuh penuh luka cakaran dan gigitan, memaksakan diri berdiri. Untung saja Rowan muncul di waktu yang tepat. Ia langsung mengambil alih tugas Robert. Dan dengan Ranti yang masih dalam kondisi dipegangi oleh Sidang, Rowan lantas meletakkan tangannya ke atas kepala Ranti sambil merapalkan mantra dengan suara pelan. Seiring itu, Ranti mengeluarkan jeritan panjang, tubuhnya melengkung ke belakang, matanya memutar ke atas hingga hanya tampak bagian yang putihnya saja. Suara jeritan menggema di ruangan tersebut dan bersaut-sautan dengan suara tangis anak-anak yang semakin ketakutan. Suasana saat itu benar-benar membuat bulu kuduk semua orang yang menyaksikan berdiri. Dan tiba-tiba saja angin berembus kencang dari arah lubang angin di atas jendela. Robert, yang kini berdiri di samping Sidang, ikut merapalkan mantra dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki. Ranti menggeliat semakin kuat. Kain sarung yang menutupi tubuhnya hampir robek karena gerakannya yang semakin liar. "Pergi, kuperintahkan kau pergi dari tubuhnya," ujar Rowan setengah berteriak. Dia milikku," ujar Ranti. Suaranya terdengar seperti suara nenek-nenek lagi. "Tidak," balas Rowan tegas. "Dia bukan milikmu. Sekarang kuperintahkan, kembalilah kau ke tempat asalmu." Rowan menekan kepala Ranti lebih kuat, sementara Sidang berusaha tetap menahan tubuh Ranti agar tidak meronta terlalu keras. Ranti kini menjerit lagi, dan kali ini jeritannya terdengar lebih panjang. Tubuhnya bergetar hebat. Lalu dari hidung dan mulutnya keluar bau busuk yang sangat menyengat. Tapi itu hanya sesaat, karena setelahnya bau busuk itu menghilang. Dan seiring dengan menghilangnya bau busuk itu, tubuh Ranti seketika terkulai lemas. Nafas Sidang terengah-engah. Dengan hati-hati ia melepaskan pegangannya pada tubuh Ranti. Dia menatap Rustam dan Rowan sambil meminta maaf. "Maaf, Mang. Maaf, Wan. Aku benar-benar tidak ada maksud apa-apa. Aku tadi benar-benar hanya ingin membantu Robert. Karena tadi Ranti sepertinya benar-benar ingin membunuh Robert. Aku minta maaf ya, karena sudah menyentuh Ranti tanpa izin. Wan, Mang, sekali lagi aku minta maaf," ucap Sidang dengan suara bergetar. Suasana mendadak sunyi. Hanya terdengar helaan nafas dari mereka yang ada di ruangan itu. "Tidak apa-apa, Dang. Tidak apa-apa. Kau sudah melakukan apa yang harus, apa yang memang sepatutnya. Terima kasih, Sidang. Terima kasih," ucap Rustam sambil terus memegangi pinggangnya yang masih terasa sangat sakit. Sidang mengelus dada. Dia mengira jika tindakannya tadi akan membuat ayah Ranti marah besar. Namun untungnya itu hanya dugaannya saja, dan kenyataannya Rustam tidaklah menyalahkannya atas tindakan yang ia ambil tadi. Rowan kemudian menempelkan tangannya di kepala Ranti. Suhu tubuh calon istrinya itu terasa sangat dingin, dan itu bukanlah pertanda yang baik. Rowan menelan ludahnya. Jantungnya berdegup begitu kencang. "Pergi lawan, jemput Ranti. Aku akan berjaga di sini," ujar Robert. "Bet, apa tidak terlalu berbahaya kalau Rowan pergi sendirian, Bet? Bagaimana kalau aku ikut Rowan, Bet?" ujar Sidang mengusulkan. "Tapi itu akan lebih berbahaya lagi, Dang. Karena mau bagaimanapun kau belum punya pengalaman dalam hal itu," kata Robert. "Ya, tapi bagaimana kalau Rowan kenapa-napa, Bet? Setidaknya kan kalau ada aku bisa mengulur-ngulur waktu dan mungkin bisa membantunya, Bet. Ya sebenarnya sih aku juga tidak ingin, Bet. Tapi aku benar-benar khawatir membiarkan Rowan yang sebentar lagi akan menikah ini untuk pergi melakukan raga sukma sendirian. Ya kami bahkan sempat merasakan bagaimana rasanya kehilanganmu saat kau melakukan perjalanan meraga sukma itu kan. Ini benar-benar berbahaya, Bet. Tolong, Bet, jangan ragukan jiwa kepolisianku. Aku mohon, biarkan aku membantu Rowan. Aku siap gugur dalam tugasku ini, Bet," ujar Sidang panjang lebar. Robert menarik nafas panjang. Ia menatap Sidang dengan lekat. Jelas sekali terlihat kesungguhan di wajah pemuda itu. "Baiklah, kau temani Rowan," ujar Robert pada akhirnya. Sidang langsung melakukan gerakan hormat. "Siap, Bet.
Aku tidak akan mengecewakanmu, ujar Sidang tegas. Kau harus sungguh-sungguh, Dang. Kalau salah sedikit saja, bisa-bisa kau tidak bisa kembali lagi, ujar Rowan. Sidang pun mengangguk. Pada akhirnya, dengan dibantu oleh Robert, Sidang pun berhasil melakukan raga sukma. Wan, ini sudah berhasil, kawan? Tanya Sidang gagap seraya melihat ke sekelilingnya. Rowan mengangguk. Ayo, kita tidak punya banyak waktu. Kita harus bisa menemukan Ranti secepatnya, ujar Rowan. Sidang pun mengangguk. Namun, baru saja mereka melangkah keluar dari rumah Ranti itu, terlihat di luar sudah banyak makhluk menyeramkan yang muncul dari berbagai arah. Demi Ranjing Hatala, come on, lindungilah kami, ucap Sidang sambil mengepalkan tangan. Setelah keadaan begini, baru kau ingat Tuhan, Sidang, ujar Rowan. Dalam keadaan begini, kau masih sempat-sempatnya mempermasalahkan masalah itu, balas Sidang. Sudah, tidak usah takut. Mereka itulah yang akan menjaga kita. Karena mereka ini adalah peliharaan, maka setelah tugas saya selesai, aku harus memberikan mereka makan. Makanya, kalau keadaan tidak mendesak, aku tidak akan mau menyuruh mereka, ujar Rowan. Wan, apa bentuk-bentuk mereka itu tidak bisa dirubah? Ya, jadi lebih cantik gitu, atau yang cowok jadi lebih ganteng. Masalahnya, bentukan mereka ini seram-seram sekali, Wan. Aku kan jadi takut, tanya Sidang pelan. Sudahlah, jangan mengatakan hal yang tidak penting. Sekarang ini kita fokus saja untuk mencari Ranti, ujar Rowan. Rowan berjalan paling depan, sementara Sidang mengikuti di belakang dengan kepala yang sesekali menunduk karena ia merasa sangat tidak nyaman dengan keberadaan makhluk-makhluk yang mengikuti mereka tersebut. Selain itu, Sidang juga merasa jika udara di sekitar mereka terasa sangat dingin dan langit di atas mereka juga tampak berwarna aneh. Tapi bukan hanya itu yang membuat Sidang mempercepat langkahnya mendekati Rowan, melainkan suara raungan panjang dari kejauhan yang terdengar itu membuat keberaniannya seketika menciut. Sidang menelan ludah. Wan, Ranti ada di sini kah? Sidang bertanya dengan nada gugup. Entah itu pertanyaan aslinya atau bisa jadi pertanyaan itu dibuat hanya untuk membuka obrolan agar ia tidak terlalu merasa takut. Rowan mengangguk pelan. Makhluk yang merasuki Meranti sudah membawa Ranti ke tempat asalnya. Dan kalau kita tidak bisa segera menemukannya, jiwanya bisa sepenuhnya terperangkap di sini, jawab Rowan. Mereka terus berjalan dan sesekali terdengar suara erangan lirih yang seolah ingin meminta pertolongan. Dan entah kenapa, tiba-tiba saja Rowan berhenti. Rowan, kenapa berhenti? Tanya Sidang cemas. Rowan tidak menjawab, matanya menatap lurus ke arah depan. Kau lihat itu? Ujar bertanya pada Sidang. Di ujung sana, tampak sebuah gerbang besar menjulang tinggi. Dan di balik gerbang itu terlihat ada sebuah bangunan yang cukup besar yang dijaga oleh beberapa penjaga berwujud makhluk besar bertubuh manusia tapi berkepala burung dengan paruh panjang dan tajam. Tubuh mereka dilapisi sisik dan makhluk itu memiliki ekor seperti ekor anjing yang terlihat bergerak-gerak. Waduh, makhluk apa lagi tuan? Bisik Sidang gemetar ketakutan. Aku tidak tahu, jawab Rowan. Sidang menelan ludah. Apa benar Ranti ada di dalam situ? Sidang kembali bertanya. Rowan pun mengangguk. Ya, aku bisa merasakannya, ujar Rowan. Rowan menarik nafas panjang, lalu ia menatap Sidang. Kau tetap berada di belakangku. Jangan banyak bicara atau melakukan apapun kalau belum aku suruh, ujarnya pelan namun tegas. Sidang mengangguk cepat. Rowan mengangkat tangannya perlahan. Lalu makhluk-makhluk yang mengikuti mereka sedari tadi langsung mendekat dan bersiap menunggu perintah selanjutnya dari Rowan. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Rowan. Serang mereka, ujar Rowan dengan nada datar namun tegas. Dalam sekejap saja, tanah di sekitar mereka bergetar. Makhluk-makhluk yang sedari tadi mengikuti Rowan dan Sidang lalu melesat cepat ke arah gerbang. Suara raungan
benturan dan pekikan menyeramkan langsung terdengar memenuhi udara, membuat Sidang spontan menutupi telinganya. Mereka itu benar-benar bertarung ya, Wan, kata Sidang terbata-bata. Rowan terus saja mengamati pertempuran yang sedang terjadi di depan sana. Para penjaga gerbang berkepala burung itu mengeluarkan suara melengking mirip seperti suara yang dikeluarkan oleh Ranti saat kesurupan tadi. Lalu kemudian satu persatu makhluk-makhluk yang membantu Rowan mulai berhasil mengalahkan para penjaga gerbang tersebut. Teriakan mereka menggema panjang sebelum akhirnya menghilang. Rowan melangkah maju, menatap gerbang itu dan memberi perintah lagi pada makhluk-makhluk tersebut agar terus mengikutinya. Wan, kita masuk ke tempat itu kah? Suara Sidang bergetar. Rowan hanya mengangguk, dan meskipun ia ketakutan, tapi Sidang tetap mengikuti dari arah belakang. Begitu mereka melangkah melewati ambang gerbang itu, suasana seketika berubah drastis. Langit di atas mereka tampak merah kehitaman dan bau aneh bercampur dengan bau seperti bau khas burung pun tercium. Wan, ini tempat apa sebenarnya, Wan? Aku kok mencium seperti ada bau ketek burung, Wan, tanya Sidang sambil menutup hidungnya. Ya, aku rasa ini merupakan istananya para makhluk itu, Dang. Ingat, kalau aku tidak bisa berhasil keluar hidup-hidup, kau harus membawa Ranti keluar dari sini, ujar Rowan. Oh, jangan bicara begitu, Wan. Aku tidak akan pernah meninggalkan temanku walaupun aku harus mati di sini bersamamu, ujar Sidang. Selesai. Wow, luar biasa kisah Robert. Meranti ya. Ini Rowan benar-benar diuji banget nih. Meranti di sini ternyata ketempelan ya. Tapi kalau menurut saya bukan kerasukan di sini. Teman-teman masih inget nggak waktu kisah Meranti yang ketika dia naik motor tuh sama Awang, tuh ada sosok nenek-nenek tuh yang pengen ikut, yang pengen jadi temennya Ranti. Kalau feeling saya nenek-nenek itu deh yang sudah kayaknya dia nggak terima nih Ranti mau nikah sama Rowan. Entah masalahnya apa. Jadi mungkin ada kecemburuan ya, takutnya nanti setelah menikah akhirnya Meranti tidak mau berteman lagi dengan dia, sehingga dia nekat tuh masuk ke dalam tubuh Ranti dan mau membawa Ranti ke dalam alam gaib. Wah, ngeri banget, kasihan banget Rowan kalau sampai begini ya. Dan sangat disayangkan Robert masih dalam kondisinya yang tidak baik-baik saja. Udah gitu sebelumnya dia sempat nanganin orang sakit gigi. Waduh, sebenarnya kan pikir-pikir sakit gigi itu apa ya, biasa aja ya, bukan penyakit yang macam-macam. Tapi ternyata di mata Robert ada sesuatu. Wah, keluarin ada ulet merah tuh, ngeri banget kan ya. Di sini Robert juga minta maaf karena dia belum bisa menyembuhkan total karena kondisi Robert. Ini pasti makin penasaran aja nih teman-teman ya. Apakah Rowan berhasil menyelamatkan Ranti? Waduh, Om Ras please, jangan sampai bikin Ranti kenapa-napa. Pokoknya Rowan jadian deh sama Ranti, tetap nikah ya Om Ras ya. Jangan bikin kita patah hati semua. Robert cepat sembuh, dan saya juga berharap sedikit ya Samuel bisa bantu nih masuk alam gaib dan menjemput Ranti. By the way, Om Ras terima kasih banyak, kisahnya keren, pakai banget. Kisah Robert selalu nggak pernah gagal ya. Ditunggu lagi kisah Robert selanjutnya Om Ras, jangan sampai telat. Dan buat teman-teman semoga terhibur dengan kisah barusan. Buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar, atau hanya sekedar saling menyapa silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like dan tombol jempol, boleh juga dibantu share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.